Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kisah yang sangat memprihatinkan, di mana kejadian itu terjadi kepada seorang gadis yang berparas sangat cantik. Dan dia adalah seorang mahasiswi yang berkuliah di universitas ternama di kota Bangkalan, Madura. Akan tetapi sayangnya si gadis muda tersebut ditemukan oleh para warga dalam keadaan yang sudah tidak bernapas. Dia mengalami luka gosong yang mencakup keseluruhan dari tubuhnya. Dan bahkan perutnya juga nampak mengalami pembocoran karena diduga sedang mengandung seorang janin yang berusia sekitar 3 bulanan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa aktor utama atas terjadinya peristiwa itu ternyata diinisiasi oleh seorang pemuda yang tidak lain adalah pacarnya sendiri. Mereka terlibat permasalahan yang cukup pelik karena disebabkan kehamilan di luar nikah. Si pelaku menolak untuk bertanggung jawab sebab dia merasa bahwa dirinya masih sangat muda dan bahkan menyuruhnya untuk melakukan pembinasaan pada cabang janin itu ke sebuah tempat perdukunan. Akan tetapi perintah tersebut langsung ditolak karena si gadis merasa tidak tega melakukan itu. Si gadis bahkan sampai tantrum hingga mengancam akan melaporkan balik ke polisi jika sang pacar tidak mau menikahinya. Dari sinilah ketidakstabilan emosi atas segala tekanan yang sedang terjadi itu membuatnya kehilangan batas nurani. Dan pada perdebatan tersebut si pacar kemudian memutuskan untuk melakukan eksekusi dengan sebilah tajam yang dibawanya dari rumah. Tidak hanya itu, si pacar juga membeli satu derigen bahan bakar minyak setelah menyadari bahwa korban sudah tidak berdaya. Di sana dia benar-benar sudah kesetanan dan memberikan penderitaan terakhir pada penghujung akhir hidup dari si gadis bersama dengan cabang janinnya. Lalu bagaimana kisah selengkapnya dari peristiwa yang memilukan tersebut? Pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Si gadis yang harus bernasib buruk itu bernama En Jumianti yang berusia sekitar 20 tahun. Dia berasal dari desa Purworejo di Kecamatan Ngunut di Kabupaten Tulung Agung di Provinsi Jawa Timur. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh kerabat dekatnya, di sana dia mengungkapkan bahwa sosok dari Jumainti sejak kecil memiliki kepribadian yang sangat penurut. Dia tidak pernah menolak serta menyangkal setiap perintah dari kedua orang tuanya. Si tante juga bercerita bahwa sejak usia Jumianti menginjak ke umur 7 tahun, keponakannya tersebut sempat tinggal dan menetap bersamanya di daerah Kabupaten Karimun di Kepulauan Riau. Di sana dia menempuh pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah kejuruan. Selama tinggal hampir 12 tahun Jumianti tidak pernah berperilaku yang macam-macam sebab segala pergaulannya dibatasi, bahkan dia tidak diperbolehkan untuk keluar malam. Akan tetapi tepat pada usia 19 tahun kedua orang tuanya meminta agar Jumianti untuk kembali pulang ke kampung halaman. Mereka sudah menyiapkan sejumlah uang untuk putri satu-satunya itu agar bisa melanjutkan pendidikan ke strata berikutnya. Dalam beberapa surat kabar juga menyebutkan bahwa sang bapak bahkan sudah menjual sebidang tanah warisan untuk keperluannya kuliah. Langkah itu diambil sebagai upaya agar memenuhi segala ekspektasi putrinya bisa mendapatkan masa depan yang lebih terjamin. Dan dia kemudian memilih Universitas Trunojoyo di Kabupaten Bangkalan, Madura. Di sana Jumianti akan mengambil jurusan ilmu manajemen bisnis terpadu. Serta sang bapak juga sudah menyewakan rumah kontrakan sebagai fasilitas tempat tinggalnya selama menempuh pendidikan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Jumianti saat itu resmi menjadi seorang mahasiswi pada tahun ajaran 2023. Di sana dia akan hidup secara mandiri sebab jauh dari sanak keluarga. Dan tahap awal yang dilakukannya adalah membiasakan diri pada kehidupan di Madura dengan segala kultur serta budayanya. Sementara itu lingkungan di sekitar indekos dari Jumianti juga terbilang sangat nyaman. Diketahui ada sekitar belasan kamar dan kebanyakan penghuninya diisi oleh para pelajar serta para perantau dari luar daerah. Di tempat itu juga tidak ada peraturan yang ketat seperti dilarang pulang malam ataupun membawa teman untuk menginap. Nampaknya sang pemilik tidak terlalu banyak berkomentar sebab yang terpenting pembayaran bulanan selalu tepat waktu.
Dari sinilah kehidupan dengan nuansa baru kemudian dirasakan oleh Jumianti. Dia bahkan menemukan kebebasan yang tidak pernah dirinya dapatkan sebelumnya, di mana di Indekos tersebut dia tidak terkekang oleh siapapun pada batasan tertentu. Dirinya bahkan sekarang tidak perlu khawatir dimarahi jika pulang terlalu malam. Pada 1 bulan kehidupan yang dijalani di ruang lingkup Indekos maupun di tempat perkuliahan, di sana Jumianti ternyata tidak terlalu antusias untuk berkenalan dengan teman yang baru. Perbedaan kultur bahasa serta budaya kemungkinan menjadi penghalang, dan dirinya kemudian lebih banyak menghabiskan waktu sendirian di kamar ataupun di kedai kopi yang berjarak tidak jauh dari universitasnya. Hingga pada salah satu momen Jumianti kemudian bertemu dengan seorang teman pria yang datang menghampirinya begitu saja. Pada saat itu dia sedang asik menikmati lagu di sebuah kedai. Dan tiba-tiba si pria menegurnya hingga mengajaknya untuk berkenalan. Pada posisi tersebut Jumianti kemudian mempersilahkannya untuk duduk tepat di sampingnya. Dan keduanya kemudian saling berinteraksi serta bertukar informasi satu sama lain. Di sana sebelum pulang si Ria juga memberikan nomor ponselnya dan Jumianti menyetujui hal itu. Diketahui bahwa si pria tersebut bernama Muhammad Maulidi Al-Ishaq yang berusia sekitar 21 tahun. Dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang mahasiswa di Sekolah Ilmu Tinggi Tarbiyah Keislaman di Kota Bangkalan. Keesokan harinya si pria yang asli berasal dari Madura itu kemudian mengirimkan pesan kepada Jumianti. Si gadis itu tanpa ragu tentu langsung membalasnya dan mereka bercengkrama lewat aplikasi WhatsApp. Di momen ini Jumianti nampaknya sangat terkesan dengan gaya komunikasi dari teman pria barunya itu. Mereka berdua juga saling nyambung dan selalu ada saja pembahasan atas percakapan tersebut. Dan tepat beberapa hari berikutnya Muhammad Maulidi kemudian mengajak Jumianti untuk bertemu. Saat itu dia berkata bahwa dirinya akan memboncenginya untuk berkeliling Pulau Madura. Dia juga akan menunjukkan tempat kulineran yang paling enak di Kabupaten Bangkalan. Sebuah usaha yang begitu nyata dari pria Madura itu untuk mendekati Jumianti dengan penuh keseriusan, dan Jumianti tidak menolaknya hingga membuka diri pada kemungkinan atas perasaan yang akan tercipta. Singkat cerita, hubungan di antara keduanya kemudian semakin intens, pertemuan juga sudah sering terjadi dan kedekatan itu semakin intim pada benih cinta yang coba ditanamkan. Maulidi sepertinya adalah orang yang berpengalaman dalam menaklukkan hati seorang wanita. Dengan sedikit rayuan serta gombalan dia bahkan sudah berhasil memporak-porandakan gadis itu secara keseluruhan. Hingga pada akhirnya mereka berdua kemudian memutuskan untuk berpacaran di jembatan Suramadu. Maulidi mengutarakan perasaan dan Jumianti tanpa ragu menyetujuinya. Di sini Jumianti tentu sudah tidak lagi merisaukan kesendiriannya di kota perantauan. Sekarang dirinya sudah punya pendamping yang menemaninya di kala kesepian datang. Sosok dari Muhammad Maulidi juga sesuai dengan ekspektasinya selama ini. Pria itu bertubuh tinggi dengan wajah yang lumayan tampan. Dia juga sering memberikannya perhatian di sepanjang waktu dan selalu mengajaknya jalan-jalan ketika sedang bosan. Pada kondisi ini perasaan dari Jumianti terhadap Maulidi kemudian tumbuh sangat dalam. Semakin hari rasa sayangnya seolah selalu menggebu dan dia menanamkan segala rasa itu secara brutal. Akan tetapi sayangnya yang tidak disadari oleh Jumianti mengenai sesuatu yang berlebihan pastinya tidak selalu berakhir baik. Hal itu bahkan mulai nampak setelah hubungan mereka terjalin sekitar 1 bulan lamanya, di mana lama-kelamaan apa yang terjadi malah mengarah ke arah kemaksiatan. Di sana Maulidi tentu dengan segala pikirannya sebagai seorang laki-laki memiliki maksud tujuan tertentu. Dan dia kemudian mulai agresif pada setiap pertemuan, terlebih jika itu terjadi di kamar indekosnya yang terbilang sangat bebas. Si pria Madura itu akan diam-diam melakukan sentuhan fisik pada bagian tertentu yang sensitif. Dan Jumianti kemudian mulai terbiasa hingga akan menganggapnya sebagai tindakan yang wajar. Akal bulus ini tentu ada di setiap pikiran dari para lelaki. Mereka memanfaatkan kecintaan ataupun kebucinan dari sang pacar untuk membodohinya pada satu tindakan. Dan setelah perangkap itu berhasil maka tidak jarang para wanita akan memberikan mahkota hitamnya secara cuma-cuma. Apa yang terjadi kepada Jumianti dan Maulidi secara eksplisit akan sama dengan para remaja yang sudah di tahap kebablasan. Mereka awalnya akan coba-coba karena merasa penasaran dengan rasanya.
Hingga setelah sudah terjerumus, maka kenikmatan itu akan dijadikan sebuah rutinitas yang sulit dihentikan. Maulidi juga sempat mengaku di hadapan petugas kepolisian. Dia berkata bahwa dirinya pertama kali melakukan itu di tempat indekos dari Jumianti. Di sana mereka sering menghabiskan waktu sampai seharian dan akhirnya terperdaya karena ada kesempatan. Muhammad Maulidi mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah memaksa atas terjadinya aktivitas olahraga pencoblosan. Kejadian ini didasari rasa suka sama suka dan keduanya menikmati itu sebagai bentuk dari ungkapan rasa cinta. Kurang lebih hubungan di antara mereka berdua terjalin hampir 7 bulan lamanya. Dan kemaksiatan yang terjadi diperkirakan sudah puluhan kali dilakukan. Mereka berdua kebanyakan melakukan rutinitas itu di tempat indekos maupun di hotel yang berada di pusat kota Bangkalan. Hingga pada akhirnya klimaks atas hubungan yang tidak sehat itu kemudian terjadi. Di mana ketika itu Jumianti tiba-tiba saja mengeluhkan rasa sakit pada perutnya di bagian bawah. Hingga setelah diperiksa dia kemudian tidak menyangka bahwa dirinya kedapatan tengah mengandung seorang janin di dalam rahimnya. Hal tersebut sontak membuatnya sangat panik dan langsung memberitahukannya kepada sang pacar. Saat itu dia sambil menangis mengatakan kehamilan tersebut. Akan tetapi Muhammad Maulidi seketika berkilah bahwa pemeriksaan yang dilakukannya bisa saja salah dan dia meminta agar Jumianti membeli beberapa tes kehamilan di apotik terdekat. Dan setelah diperiksa sampai 3 kali, hasil yang sama tetap menunjukkan bahwa perutnya sedang berisikan seorang janin. Di sana Jumianti kembali menangis serta menyesali atas pencoblosan yang dilakukan secara serampangan tersebut. Namun sayangnya raut dari wajah Muhammad Maulidi tidak bersimpatik sama sekali. Dia terkesan hanya terdiam tanpa ekspresi dan memilih untuk pergi meninggalkan Jumianti dengan begitu saja. Pria itu bahkan seperti hendak menghindar sebab tidak pernah menjawab ketika dihubungi. Di sini Jumianti yang seolah ditinggal sendirian kemudian mencari keberadaannya. Dia mengejar pria itu untuk meminta solusi serta pertanggungjawaban dan beberapa hari berikutnya dia akhirnya berhasil menemukannya. Akan tetapi sikap yang ditunjukkan oleh Maulidi seketika berubah pada sisi yang lain. Pria itu seperti sangat mudah emosian serta mulai membentak Jumianti dengan sangat keras. Terlebih ketika gadis itu kembali merengek untuk meminta solusi. Maulidi seolah mengacukannya dan bahkan jika bersuara maka malah mengajak untuk berdebat. Dalam kondisi ini kemungkinan Maulidi masih terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Statusnya yang masih seorang mahasiswa pastinya tidak memiliki sama sekali penghasilan. Apalagi uang sakunya masih ditanggung orang tua dan pernikahan seperti sesuatu yang mustahil untuk dijalani. Hingga pada kebuntuan yang semakin larut tersebut, Maulidi tiba-tiba saja berpikiran untuk mencari alternatif pada permasalahan yang sedang dihadapi tersebut. Dan pilihan untuk melakukan pembinasaan pada sang cabang janin sepertinya langkah yang harus dia ambil. Singkat cerita, pada tanggal 1 Desember tepat jam 7 malam, saat itu Maulidi kemudian menjemput Jumianti di tempat indekosnya. Di sana dia berkata bahwa dirinya akan berdiskusi mengenai kehamilannya tersebut. Maulidi kemudian memboncengi pacarnya untuk menuju ke sebuah daerah di Kecamatan Galis di Bangkalan, Madura. Dan setelah berada di sepertiga jalan, Maulidi kemudian baru berterus terang bahwa dirinya belum siap untuk menikah di usia yang masih muda. Dan niatannya pada malam ini akan membawanya pada seorang dukun pijat sebagai upaya untuk membinasakan janin tersebut. Namun rencana dari pria Madura itu kemudian langsung ditentang keras oleh Jumianti. Gadis itu menolak untuk membuang janin yang ada di dalam perutnya dan lebih memilih untuk mempertahankannya. Di sana Jumianti bahkan merengek agar Maulidi lebih baik bertanggung jawab. Dari sini perdebatan di antara keduanya kemudian tidak dapat terhindarkan. Pada puncak emosinya Jumianti bahkan sempat mengancam bahwa dirinya akan pergi ke kantor kepolisian jika Maulidi tidak mau bertanggung jawab. Dia juga akan membongkar niatan sang pacar atas ajak persekongkolannya untuk melakukan pembinasaan. Pada momen tersebut Muhammad Maulidi sudah kehilangan batas logika di kepalanya. Kerumitan masalah itu seolah menekannya untuk melakukan sebuah tindakan. Dan tanpa sadar perbekalan sebilah tajam yang ada di jok motornya kemudian dikeluarkan, hingga tanpa berpikir lagi dia kemudian langsung menghujamkannya tepat pada bagian leher di bawah tempurung kepalanya. Atas hal itu Jumianti kemudian langsung tersungkur jatuh tidak berdaya.
Maulidi mengungkapkan bahwa saat itu kondisi jalan sedang sepi dari para warga yang melintas. Dan dengan cepat dia kemudian menyeretnya ke lokasi yang lebih sepi, yaitu ke tempat sampah dari pemotongan kayu. Di sana Maulidi mengaku bahwa dirinya sempat kebingungan hingga di kepalanya kemudian terlintas untuk membeli 1 dirijen bahan bakar minyak di warung Madura. Dan pilihan untuk menghanguskannya dirasa masuk akal agar menghilangkan jejak atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Singkat cerita, setelah mendapatkan bahan bakar minyak tersebut, Maulidi kemudian langsung menyiramnya tanpa mengecek terlebih dahulu kondisinya masih bernapas atau sudah tidak. Hingga karena sudah tidak berpikiran jernih, dia kemudian menyalakan korek gas sambil membuang ke arah tubuh tersebut. Pada kobaran yang besar itu, Muhammad Maulidi benar-benar bertindak sebagai seorang algojo, tidak hanya melenyapkan sang pacar dia, kita memberanguskan sang janin hasil dari perbuatannya sendiri. Setelah memastikan bahwa semua sudah sesuai dengan harapan, sang algojo kemudian bergegas untuk pergi dan melarikan diri dengan sepeda motornya. Hingga beberapa menit berikutnya, salah seorang warga kemudian menyadari ada kobaran api yang sangat besar. Pada awalnya dia menduga bahwa itu tercipta karena berasal dari kayu kering yang banyak berserakan di sana. Dirinya juga sempat memanggil bantuan untuk memadamkannya karena khawatir merembet ke rumah warga. Akan tetapi setelah didekati dengan jarak sekitar 3 meter, saat itu dia benar-benar sangat terkejut karena di sana ada penampakan tubuh dari seorang manusia. Dan dengan sekuat tenaga dia bersama dengan warga yang lain kemudian berusaha untuk memadamkannya. Sementara itu pihak kepolisian kemudian datang sekitar 30 menit berikutnya. Mereka bersama dengan tim medis kemudian mengamankan lokasi tempat perkara dan selanjutnya membawa tubuh itu ke rumah sakit terdekat. Dan keesokan harinya pihak kepolisian kemudian mengklarifikasi bahwa penemuan tubuh itu diidentifikasi sebagai seorang wanita, dia bernama An Jumianti yang berusia sekitar 20 tahun. Tidak butuh waktu yang lama, para petugas kemudian bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan. Dan akhirnya 1 orang terduga pelaku berhasil didapatkan. Hingga tidak sampai 24 jam berikutnya para petugas kemudian langsung melakukan penangkapan. Dalam proses peringkusan itu, si pria tidak lain Muhammad Maulidi kemudian langsung mengakui perbuatannya tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pria yang berstatus mahasiswa itu kemudian dinyatakan bersalah, dan vonis awal yang akan diberlakukan adalah hukuman selama 15 tahun kurungan penjara. Namun hal ini masih bisa bertambah karena ada unsur perencanaan atas aksi yang sudah terjadi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.